Lexi, aku mahasiswa Gizi Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang. Di video ini, aku akan membahas tentang isi piringku untuk anak sekolah. Semoga kalian sudah cukup familiar dengan istilah isi piringku. Tapi kalau belum, yuk simak video ini sampai selesai. Isi piringku kelompok usia 10-12 tahun. Pada video ini, saya akan menyampaikan materi menggunakan media PowerPoint. Anak sekolah merupakan salah satu kelompok rentan gizi. Kekurangan gizi dan kelebihan gizi pada anak akan memberikan dampak negatif terhadap potensi pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang kekurangan makanan bergizi akan tertinggal pertumbuhan fisik, mental, dan intelektualnya. Masalah gizi anak Indonesia antara lain ada gemuk, kurus, pendek, dan anemia. Seperti bisa dilihat pada faktor risiko penyebab malnutrisi. Masalah gizi dipengaruhi oleh banyak faktor dan begitu kompleks. Asupan makanan yang kurang dan tingginya penyakit infeksi merupakan dua faktor penyebab langsung kurang gizi. Di samping itu, faktor lainnya seperti pengetahuan individu dan orang tua yang kurang, pola asuh yang salah, sanitasi higienis peruangan yang buruk, dan pelayanan kesehatan juga ikut berperan dalam masalah gizi. Hal lain yang tak kalah penting adalah faktor budaya, ekonomi, pendidikan, dan politik dan gaya hidup yang juga mempunyai peran besar terjadi masalah gizi. Edukasi gizi seimbang merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan oleh berbagai pihak, karena asupan gizi menjadi barometer untuk perkembangan anak. Gizi sangat berperan untuk perkembangan sel-sel otak individu dan menentukan kecerdasan seseorang. Makanya, salah satu upaya untuk mencegah timbulnya masalah gizi pada anak sekolah adalah dengan pemberian edukasi gizi seimbang. Bagaimana cara kita hidup dengan sehat? Yaitu menggunakan 4 pilar gizi seimbang. 4 pilar gizi seimbang ini yang membedakan dengan pedoman gizi-gizi yang sebelumnya yaitu ada isi piringku, di mana isi piringku ini memperhatikan jumlah dan proporsi jenis makanan sesuai dengan kebutuhan gizi dan individu berdasarkan kebutuhan, usia, jenis kelamin, dan kondisi fisiologis. Pada pedoman gizi seimbang, ada 4 pilar gizi seimbang, yaitu makan makanan yang beragam seperti mengonsumsi makanan yang terdiri dari sumber karbohidrat, protein, lemak, serat, vitamin, dan mineral. Kemudian ada membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, yaitu dengan cara mencuci tangan, menutup makanan yang disajikan, menutup mulut dan hidung ketika kita bersin, lalu menggunakan alas kaki. Kemudian ada melakukan aktivitas fisik sebanyak 30 menit setiap hari atau minimal 3-5 hari dalam seminggu. Kemudian yang terakhir yaitu memantau berat badan normal secara teratur. Memantau berat badan sesuai dengan tinggi badan IMT. Cara menghitung IMT yaitu dengan cara rumus seperti ini. Berat badan dibagi tinggi badan ini dalam satuan meter per kuadrat. Klasifikasi untuk orang Indonesia, jika IMT-nya kurang dari 17, itu berarti sangat kurus. 17 sampai 18,5 itu kurus, 18,5 sampai 25 itu normal, 25 sampai 27 masuk kategori gemuk atau overweight, dan lebih dari 27 masuk dalam kelompok obesitas. Sebagai bagian dari konsep gizi seimbang, terdapat paduan keragaman pangan serta porsi yang dianjurkan untuk dikonsumsi setiap kali makan. Konsep ini dikenal sebagai isi piringku dan dituangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014. Dalam satu piring setiap kita makan, isilah 2/3 bagian dari setengah piring masing-masing untuk makanan pokok dan untuk sayuran. Lalu sisanya yaitu 1/3 bagian dari setengah piring bisa diisi dengan lauk pauk dan buah. Dalam satu hari, kita dianjurkan untuk makan sumber karbohidrat sebanyak 3-4 porsi, makan sayur 3-4 porsi, buah 2-3 porsi, dan makanan sumber protein hewani dan nabati sebanyak 2-4 porsi. Selain itu, juga perlu membatasi jumlah gula, garam dalam makanan, dan rutin mengkonsumsi air putih mencuci tangan dengan sabun sebelum dan setelah makan, dan secara rutin lakukanlah aktivitas fisik 30 menit setiap hari. Makanan pokok adalah makanan sumber karbohidrat yang menjadi komponen utama pembentuk energi. Dikonsumsi sebanyak 3-4 porsi dalam sehari, memenuhi seperti 1/3 piring. Contohnya beras, jagung, singkong, ubi, talas, sagu, dan produk olahan roti,
seperti pasta, mie, dan lain-lain. Namun demikian ada beberapa syarat makanan yang dapat dijadikan sebagai makanan pokok, yaitu antara lain mengandung karbohidrat, bersifat mengenyangkan, rasanya netral, harganya murah, mudah ditanam, mudah didapat, dan mudah diolah, juga dapat disimpan lebih lama. Lauk pauk. Makanan pauk adalah makanan sumber protein baik nabati maupun hewani yang berfungsi sebagai zat pembangun dan pengganti. Disajikan bersama makanan pokok, dikonsumsi 2-4 porsi dalam sehari, memenuhi 1/6 isi piring. Hewani bisa biasanya yaitu daging dari sapi, kambing, rusa, atau unggas seperti ayam, bebek, atau bisa ikan, termasuk hasil laut seperti udang, terus juga bisa telur, susu, dan hasil olahannya. Sedangkan nabati biasanya kita mengonsumsi tahu, tempe, kacang-kacangan seperti kacang tolo, kacang merah, kacang tanah, kacang hijau, dan lain-lain. Sumber pangan protein hewani dan nabati masing-masing mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan. Lauk hewani mempunyai asam amino yang lebih lengkap dan mudah diserap tubuh. Kekurangannya jumlah kolesterol dan lemaknya lebih tinggi, serta harganya relatif mahal. Biasanya kandungan kolesterol dan lemak jenuh yang tinggi sering ditemui pada daging dan sedikit pada ikan. Sebenarnya anak-anak masih memerlukan kedua zat ini untuk pertumbuhan. Sedangkan bahan pangan protein nabati mempunyai keunggulan dibanding hewani karena kandungan lemak tak jenuhnya lebih tinggi daripada bahan pangan hewani. Kandungan isoflavonnya, terutama pada kedelai, menjadi daya tarik karena manfaatnya sangat banyak. Isoflavon ini tidak ada dalam bahan pangan hewani. Sayur merupakan sumber antioksidan, vitamin, dan mineral terutama karoten, vitamin A, vitamin C, dan zat besi dan fosfor. Dikonsumsi sebanyak 3-4 kali dalam sehari, memenuhi 1/3 isi piring. Contohnya ada sawi, wortel, brokoli, buncis, lobak, terong, bayam, gambas, dan lain-lain. Bagian vitamin, mineral yang terkandung dalam sayuran berpenting sebagai antioksidan. Beberapa sayuran dapat dikonsumsi mentah tanpa dikukus, direbus, ataupun ditumis. Namun yang biasa kita banyak jumpai ketika kita makan sehari-hari, biasanya sayuran ini diolah dengan cara direbus, ditumis, maupun dikukus. Manfaat mengkonsumsi sayuran yaitu mencegah dan mengurangi stres berlebihan, memperlancar buang air besar, mempertahankan berat badan seimbang, sumber energi tubuh, membersihkan racun dalam tubuh atau biasa disebut detoksifikasi, menjaga kesehatan mata, membuat kulit sehat, memperkuat tulang, dan sebagai menu makanan sehat. Buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, antioksidan, dan zat pangan. Bagian vitamin mineral yang terkandung dalam buah-buahan berperan sebagai antioksidan. Dikonsumsi sebanyak 2-3 porsi dalam sehari, memenuhi 1/6 isi piring. Contoh dari buah-buahan yang biasa dikonsumsi setiap hari ada apel, mangga, melon, pisang, buah naga, alpukat, jeruk. Manfaat mengonsumsi buah. Sumber vitamin seperti vitamin A, B, B1, B6, dan C. Sumber air dan zat gizi dapat meningkatkan metabolisme tubuh, sumber antioksidan, mencegah berbagai penyakit, obat luar tubuh seperti jerawat, bisul, dan sebagainya. Contoh menu sehari. Di sini pada sarapan ada nasi seberat 100 gram, kemudian telur sebagai sumber protein hewani, lalu tahu goreng sebagai sumber protein nabati, dan sayuran ini sepertinya casawi 100 gram dan jagung. Kemudian juga buahnya 1 jeruk. Kemudian makan siang ada 100 gram nasi, terus daging ayam yang diolah teriyaki, tempe teriyaki sebagai sumber nabatinya, lalu ada cap brokoli, wortel, jamur tiram, dan buahnya ada 10 butir buah anggur. Kemudian pada makan malamnya, itu 100 gram nasi, kemudian ada udang asam manis sebagai sumber protein hewani maksud saya. Habis itu ada tempe 2 potong sebagai sumber nabati, sayur bayam 100 gram, dan apel 1 buah. Nah, itu dia pembahasan tentang video isi piringku. Semoga sampai di sini kalian sudah cukup paham dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Thanks for watching and see you next time. Bye.